Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah 1444. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan ke-12 dari 12 bulan 1 tahun di tahun ini, di tahun Hijriah. Di bulan ini juga banyak momentum, ada banyak hikmah, ada banyak peristiwa yang dimana kita kalau ambil petik hikmahnya luar biasa. Kita tahu di setiap akhir tahun, di bulan penutup setiap tahunnya, banyak perusahaan-perusahaan itu membuat yang namanya laporan akhir tahun atau tutup buku, sehingga melihat bagaimana prestasi perusahaannya. Dan hakikatnya, itu juga ada pada organisasi terkecil kita, organisasi tertua yang ada di dalam diri kita, yakni dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita adalah organisasi tertua sepanjang sejarah. Dan kita tahu, di setiap tahunnya kita diperintahkan sunnah muakkad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu ibadah yang luar biasa. Itulah Idul Kurban. Maka selain itu juga panggilan yang luar biasa, panggilan untuk haji. Dan saat ini sudah berbondong-bondong orang untuk pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Di kota Makassar apalagi sudah mulai berdatangan jamaah haji. Yang tabarakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan haji yang mabrur kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah melaksanakan satu rukun yang begitu luar biasa, yang dirindukan oleh kita semua. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke Baitullah, di rumah Allah di Mekah, dan kita bisa wukuf di padang Arafah. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hikmah yang bisa kita petik selama beberapa hari ini sebelum menutup bulan Dzulhijjah. Apa 5 hikmah yang telah kita rasakan? Terutama ibadah Idul Kurban. Yang tabarakallah, kita lihat ada banyak sekali pelajaran hikmah yang begitu besar yang Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, terutama di sekitar kita, di sekitar rumah kita, apalagi dalam rumah tangga kita. Apa saja 5 hikmah yang kita petik di bulan ini, masyiral muslimin? Yang pertama adalah kita semakin memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran, di sebuah surah yang begitu, dan ini dikatakan para ulama adalah surah yang paling pendek yang ada di dalam Quran. Surah apa itu? Inilah surah yang sering kita baca. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku telah memberikanmu nikmat yang begitu besar, Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Artinya apa, masyiral muslimin? Allah menginginkan kita untuk merenungkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selama 1 tahun ini, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mendengar atau kita biasa menyimak para asatidz menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka pasti aku akan tambah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, tabarakallah, Allah akan memberikan, dan pasti Allah berikan tambahan nikmatnya double, 2 kali lipat. Tetapi ternyata dalam surah ini, walaupun surahnya pendek, hanya 3 ayat, 2 ayat pertama saja ternyata menegaskan bagaimana bentuk syukur itu selain mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kita mesti mengimplementasikannya dalam bentuk ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Dirikanlah salat karena Rabbmu. Allah memerintahkan kita untuk apa? Menyembah kepadanya. Itu adalah bentuk syukur yang sesungguh-sungguhnya. Karena Allah telah memberikan kita
Nikmat yang begitu besar. Bukankah ketika muadzin memanggil hayya 'alas shalah, hakikatnya masyiral muslimin, itu adalah panggilan dari Allah. Itu adalah panggilan cinta, panggilan kasih sayang. Mungkin kita menyimak dengan bahasa terjemahan, mari kita sholat. Hakikatnya itu artinya, ketemuan yuk, kata Allah. Allah memanggil kita untuk ketemuan. Mungkin kita punya banyak masalah di kantor, kita mungkin banyak masalah di rumah tangga, kita mungkin banyak masalah di usaha kita, mendidik anak dan sebagainya, seluruh permasalahan di dunia ini. Tapi ternyata Allah memanggil kita supaya apa? Break sejenak. Karena disinilah hakikatnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan kita tambahan nikmat kalau kita mengimplementasikannya dalam bentuk ibadah kepada Allah dengan cara apa? Mendirikan sholat. Kita ketemuan dengan Allah. Yang butuh siapa di sini? Yang memanggil kita siapa? Allah memanggil kita bukan berarti Allah butuh kita, tapi kitalah hakikatnya yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah tetap maha besar. Walau seluruh muka bumi ini manusianya tidak ada yang beribadah menyembah kepada Allah. Allah tetap maha besar. Dan walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menyembah kepada Allah, tetaplah Allah maha besar. Allah tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun kebesarannya hanya karena banyak manusia atau seluruh manusia tidak beribadah kepadanya. Hakikatnya Allah tetap maha besar. Kita yang butuh Allah. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, kita beribadah menyembah kepada Allah, kita mendirikan sholat. Selain itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, dan ini kata para ulama adalah sunnah muakkad, bahkan menjadi wajib buat yang betul-betul sudah mampu. Wanhar, dan berkurbanlah. Setelah kita menjalani rutinitas kita sebagai hamba Allah yang mendirikan sholat 5 waktu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Berkurban. Ini adalah bentuk rasa syukur kita. Maka orang yang berkurban ini menjadi sunnah muakkad buat yang sudah mampu. Tidak disebut wajib, tapi kalau kita sudah mampu, apalagi kalau kita sudah mendapati penghasilan kita, apalagi kita sudah pernah mengeluarkan zakat mal, maka sudah hakikatnya kita selalu menyisihkan harta kita, menyisihkan tabungan kita, apalagi menutup tahun itu dengan sebuah momentum berbagi. Ini hikmah yang pertama, masyiral muslimin. Lalu apa hikmah yang kedua, masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkurban, hakikatnya ini mengikis sifat tamak dan akhirnya mewujudkan sifat murah hati. Akhirnya kenapa bisa? Kita mau membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita belanjakan harta kita. Selama ini kita menghabiskan harta kita, membelanjakan harta kita bukan di jalan Allah. Rata-rata kita habiskan di jalan Jenderal Sudirman, di jalan Boulevard, dan di jalan-jalan yang lain. Hakikatnya harta itu, kita harus yakini bahwa kalau kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada keberkahan di dalamnya. Jangan sampai kita hanya fokus dengan dunia, tapi kita lupa bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Itulah akhirat, masyiral muslimin. Maka dengan kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kita sedang bertransaksi, berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak membuat kita merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullakum ala tijarati tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Azab yang pedih ini tentunya di neraka. Ini yang sangat-sangat pedih. Terus bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berniaga dengannya. Niaganya bentuknya apa? Tu'minuna billahu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata caranya adalah engkau beriman kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kita berjihad di jalan Allah. Bi amwal. Dengan hartamu. Wa anfusikum. Dengan jiwamu. Ternyata ajakan Allah pertama kalinya disebutkan adalah amwal. Harta dulu. Lalu jiwa. Begitu luar biasa peranan harta ini. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan memang nikmat harta kepada kita.
Maka dengan berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban, itulah hakikatnya perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi yang luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tabarakallah. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke dalam jannah, di dalam syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukankah ini yang kita rindukan, masyiral muslimin? Maka jangan sampai kita lupa menyisihkan. Mungkin lupa, kebanyakan kita tiba masa tiba akal. Maka hakikatnya 1 tahun atau 12 bulan itu ada 360 hari. 360 hari, jangan tunggu pas hari H barulah kita tergopo-gopo, terburu-buru untuk mencari uang. Apalagi sampai ngutang, padahal ini ibadah, jangan sampai kita malah berutang lagi. Caranya bagaimana? Mulai hari ini, kita bisa menyisihkan uang kita 5.000 sampai 6.000 rupiah. Itu kalau kita kalikan 360 hari, pas hari H itu cukup, masyiral muslimin, untuk kita mendapatkan 1 bagian atau 1 ekor kambing untuk kita berkurban di tahun depan. Niat kita dari sekarang. Kurban itu bukan pada saat hari H saja, tapi dari sekarang kita berniat untuk tahun depan. Insya Allah akan lebih banyak lagi yang tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan, para fakir miskin. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga yang bisa kita petik adalah menjalin hubungan kasih sayang di antara orang-orang yang kaya dan yang miskin. Ini yang luar biasa. Akhirnya apa? Menjadi terwujud silaturahim, kesetiakawanan, tetangga yang harmonis, Masya Allah. Kita tahu bahwa ketika kita berkurban, itu 1/3 haknya adalah orang yang fakir miskin. 1/3 adalah milik kita, hak kita untuk kita makan bersama keluarga di rumah. Lalu 1/3-nya lagi untuk apa? Dihadiahkan. Buat siapa saja yang Anda mau. Mau tetangga, walaupun sudah mampu. Mau kepada saudara, mau kepada sahabat, atau orang-orang yang kaya sekalipun, tidak ada masalah. Jadi hakikatnya, kurban ini untuk makan-makan. Makan bersama. Bukan hanya untuk fakir miskin semuanya disedekahkan, tapi kita juga harus makan daging kurban kita. Ini tidak boleh sampai kita lupa untuk memakannya juga. Jadi jangan sampai kita abai terhadap keluarga kita, abai terhadap fakir miskin, dan abai terhadap saudara-saudara kita yang lain, mau dia mampu ataupun sudah tidak mampu. Maka masyiral muslimin, inilah hakikatnya. Mewujudkan apa? Persaudaraan. Mewujudkan apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi pada saat kita membagikan kurban itu, tabarakallah, dagingnya itu sangat-sangat bermanfaat. Ini adalah hikmah yang ketiga. Masyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang keempat adalah hakikatnya, kalau kita membagikan daging, sebenarnya kita membantu agenda pemerintah kita. Agenda apa itu? Meningkatkan gizi, meningkatkan protein. 2 bulan 17 hari yang lalu, kita telah mengeluarkan zakat fitrah kita. Berupa apa? Makanan pokok, beras. Kalau kita di Indonesia. Saat kita membagikan beras dalam bentuk zakat fitrah, itu hakikatnya kita memberikan karbohidrat buat saudara-saudara kita. Karbohidrat. Tapi yang namanya kalau orang cuma makan nasi, masyiral muslimin, itu tidak cukup gizinya. Harus ada dagingnya, ada lauknya. Maka persis 2 bulan 10 hari kemudian, kita jangan lupa, jangan sampai saudara kita masih ada beras zakat fitrah yang pernah kita berikan, masih menumpuk di rumahnya, tapi tidak ada lauknya, kasihan. Maka dengan kita membagikan daging kurban ini, hakikatnya kita memberikan lauk. Akhirnya apa? Tidak ada lagi istilah gizi buruk dan sebagainya. Inilah luar biasanya. Dengan kita berbagi kurban daging yang kita sudah niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah, hakikatnya kita memberikan protein. Dan ini insya Allah tidak ada lagi istilah penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kita meningkatkan gizi protein buat saudara-saudara kita yang lain. Ini hikmah yang keempat. Lalu, masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terakhir. Ini hikmah yang paling luar biasa yang perlu kita betul-betul simak. Hikmah yang paling luar biasa. Dan inilah hikmah yang paling sering kita simak, yakni kita menghidupkan syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Inilah awal kisah kurban itu dimulai.
Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu telah lama menunggu anaknya. Belasan tahun menunggu anak, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia seorang anak. Dan selalu berdoa. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbi, 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 ya Tuhanku, ya Tuhanku, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa, ya Rabbku berikanlah aku keturunan dari orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu belasan tahun kemudian dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-101, "Fabashshirnahu bigulamin halim." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Allah memberikan seorang anak yang amat sabar. Tabarakallah. Kita tahu bahwa bagaimana sabarnya sosok Ismail yang mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Mengorbankan dan menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan kalau ini adalah perintah Allah, lalu mungkin kita punya anak kalau seperti ini kondisinya, mungkin anak kita jangan sembelih, jangan sampai dikurban. Main gadget saja, kadang dia tidak mendengar kita. Pa, ma, masih nyerang nih, masih lagi main Mobile Legend, Free Fire dan sebagainya, masih asik dengan game online. Ini sangat sulit sekali kita kontrol. Bagaimana? Maka kenapa perlu sekali kita membaca doa Rabbi habli minas solihin, supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anak kita kesolehan pada dirinya. Jangan sampai kita telat untuk membaca doa ini. Karena tidak ada kata telat buat orang-orang tua. Kita masih punya anak saat ini, maka bacalah doa ini Rabbi habli minas solihin di setiap sujud kita, di setiap doa kita. Insya Allah kita akan mendapati anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang sabar. Sabar dalam menghadapi diri kita, sabar dalam menghadapi tantangan hidupnya, sabar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan insya Allah ketika dewasa, maka kita akan mendapati anak kita menjadi orang-orang yang sukses dan soleh. Maka rahasia daripada anak yang soleh ini, kita hakikatnya harus sadar bahwa sembelih itu hakikatnya sejak kita lahir. Mari kita coba renungkan bagaimana sosok ibu kita pada saat di dalam rahim. Kita masih berada dalam rahim. Saat kita keluar masyiral muslimin, pertama kalinya yang disembelih, yang dipotong, yang dikurbankan adalah tali pusar ibu kita. Yang akhirnya kita tidak terhubung lagi sari-sari makanan yang selalu diberikan oleh ibu kita di dalam rahimnya. Maka ini adalah tanda masyiral muslimin. Kalau kita misalnya sedang tidur, kalau kita misalnya sedang menyendiri, kalau kita sedang misalnya mau mandi, coba sering-seringlah memegang pusar kita. Lihatlah luka yang tidak akan pernah hilang. Ini adalah luka masyiral muslimin. Luka di pusar kita tidak akan pernah hilang sampai kita meninggal dunia. Supaya kita sadar bahwa ada orang tua yang selalu mendoakan kita selama hidupnya. Mungkin orang tua kita saat ini ada yang sudah meninggal. Jangan pernah lupa untuk mendoakannya. Orang tua kita sudah mendoakan kita, Rabbi habli minas solihin, maka balaslah dengan doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Kita doakan orang tua kita dengan doa yang terbaik juga. Sebagaimana orang tua mendoakan kita menjadi anak yang soleh, kita doakan orang tua kita juga mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka doa ini adalah doa balasan buat mereka. Jangan sampai kita lupa, inilah hikmah yang begitu luar biasa di bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua mendapati hikmah demi hikmah, pelajaran demi pelajaran selama kita berada di bulan ini. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihan, semua datangnya dari Ar-Rahman. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.